Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan di tengah-tengah kita, meskipun lagi masjid dengar ceramah, masih ada setan di tengah-tengah kita. Apa setannya, Ustadz? Bukan popo, bukan juga parakang, bukan juga uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Handphone. Ustaz sudah ceramah masih SMS juga. Simpan dulu HP, simpan dulu deh. Kita dengar ceramah dulu. Selama kita pegang itu HP, nagoda ki setan untuk balas WhatsApp. Simpan dulu, simpan. Kalau perlu kasih menghadap ke bawah dia. Saatnya untuk dengar dakwah. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allahumma salli. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung kita simak tausiah dari Ustadz Desat Latif yang pastinya lucu dan menghibur, guys. Kita simak videonya. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah tarawih Masjid Al-Aqsa Universitas Hasanuddin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang kita rindu-rindukan. Tentu orang yang beriman, Pak Kepala Talan dan rindukan. Sebenarnya puasa bisa di orang. Orang beriman tentu merindukannya. Bulan Ramadan banyak sekali namanya. Disebut dengan bulan penuh ampunan, disebut dengan bulan dilipat gandakan segala kebaikan, disebut dengan bulan dikabulkan semua doa-doa, disebut dengan bulan ibadah-ibadah sunnah sama nilainya dengan ibadah wajib. Banyak lagi namanya. Salah satu nama bulan suci Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Bulan penuh rahmat. Lalu Nabi bilang mahasiswaku, Ustaz, jadi kalau masuk Ramadan itu otomatis makin dapat rahmat? Tidak. Kalau mau kau dapat rahmat, ada syaratnya. Apakah semua orang yang ingin dapat rahmat otomatis dapat rahmat? Tidak, harus ada syaratnya. Sama baru-baru ini, seluruh tamatan SMA daftar SMPTN. Apakah semua yang mendaftar otomatis masuk? Otomatis masuk perguruan tinggi negeri? Tidak, ada syaratnya. Apa syaratnya? Lulus nilaimu, bos, memenuhi kriteria, baru bisa lulus. Kalau tidak bisa, meskipun kau mau sekali. Tidak. Demikian juga Ramadan, harus ada syaratnya mendapat rahmat dari Allah. Apa syaratnya? Inilah yang kita bahas pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan cukup waktu. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Ayat ini menginformasikan, Anda ingin dapat rahmat Allah, ada 3 syaratnya. Berapa, Dek? Berapa? 3 aja, bos. Lebih susah syaratnya jadi anggota DPR, apalagi jadi
Wali kota, repot, baku gugat-gugat. Seandainya nak tahu itu bagaimana hukumannya jadi pemimpin yang salah gunakan amanah, dikasih api neraka, tidak ada mau jadi pemimpin, bos. Berarti mana dede api. Cuma karena dia bayangkan ajudan, dia bayangkan pangkat, dia bayangkan Garuda, mau semua. Nah, syaratnya apa? Al-Quran menjelaskan. Satu, innal ladzina amanu, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung anak muda tepuk dada. Gampang justas, punna iman ji beres mi. Sorry bos, mengaku beriman gampang. Tapi yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai beriman. Contoh, kenal Ki Yusuf Kalla? Kenal? Joya Wapres kah? Kenal? Omku itu bos. Bapakku sama bapak saudara. Cikaling amureku. Ngaku gampang. Kenal Ki Donald Trump? Kenal? Nenekku dengan nenek itu sepupu. Ngaku gampang. Tapi yang sulit diakui. Saya bilang saya masih pamannya, saya itu Yusuf Kalla paman saya. Tapi begitu dicek ke Pak JK, Pak JK, kemana kan Tabedas Atletik? Siapa? Tidak pernah aku dengar. Gaya aja itu mengaku-ngaku. Demikian juga dengan Allah, bos. Ngaku beriman kepada Allah gampang. Tapi ketika di cross check kepada Allah, apalagi di akhirat kelak, ya Allah saya beriman kepadamu. Allah bilang, mana tandamu? Mana beda tandanya kau beriman? Kalau kau beriman, kenapa pale sandalmu suka injak-injak sandalnya orang? Di luar baku injak-injak sandal, Pak. Kalau kau beriman, kenapa ketika azan, hayya 'alas shalah, kau tidak datang? Kalau kau beriman, kenapa kau suka berdua-duaan? Selesai salat subuh, alasan pergi jogging. Ketawa kau karena kau nak kena cilaka. Alasan kebugaran. Tapi heran tonga, Ramadan pi sudah baru banyak yang jogging. Selesai Ramadan hilang semua mi. Padahal modus. Coba, kalau kau beriman, kenapa pakaianmu seperti itu? Kalau kau beriman, mana kriterianya? Nah, orang beriman itu jelas. Iman adalah, waktu aku masih SD aku pelajari ini. Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan melalui lisan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari definisi operasional ini, maka dapat diambil kesimpulan ada 3 syaratnya iman. 1, yakin dalam hati. 2, ucapkan melalui lisan. 3, lakukan dalam kehidupanmu. Maaf. Kita sekarang ini iman kita baru 2/3. Yakin, ucap, belum tentu dilaksanakan. Bagaimana hukumnya jilbab yang lebar dan tidak kentara lekuk-lekuk tubuh? Wajib. Apa maksudnya? Dosa kok kalau kau tidak lakukan. Kenapa simpi-simpi jilbabmu? Lebih seksi kalau begini, bos. Tidak, belum lagi beriman kepada Allah. Kenapa? Dia hanya di bibir, hanya diyakini, tapi belum dilakukan. Bagaimana menurutmu Ramadan? Saya mendapat hadis bahwa Ramadan itu seperti buah kelapa. Makin lama makin kuat, makin lama makin banyak santannya, makin tua Ramadan makin banyak pahalanya. Oh, itu benar menurut Nabi itu. Tojengjo. Cocok itu Nabi bilang Ustaz. Kenapa pada akhir Ramadan hilang semua kok? Wah, mall. Ini kalau awal Ramadan saya lihat itu penuh sampai di luar. Sampai di luar itu, Pak. Tapi boleh taruhan 15 ke atas, tanya mi Pak. Hilang semua mi. Memang kalau Ramadan itu kan ibarat sepak bola. Hari pertama sampai 10 itu penyisihan. Namanya penyisihan, Pak, biar partai abal-abal masuk tonji. Pak Botoro, Pak Kepala Talan, datang semua. Datang tongi di masih paling depan itu duduk. Biasa Pak Kepala Talan, bukan di sini ya.
10 sampai 11 sampai 20, ini semifinal. Semifinal. Hilami pak kepala talag yang pergi cari cewek lanyak kasemi dah. 21 sampai 30 final. Ini jago-jagonya mini. Kita lihat nanti akhir Ramadan siapa yang bertahan. Biasanya yang bertahan itu akhir Ramadan di masjid yang jauh kampungnya ndak ada sewa kapal. Tahu bos, pernah tojek jadi mahasiswa. Ya lucu banget ya. Syaratnya beriman. Adik-adik sekalian, kita kuliah di Unhas ini dengan berbagai macam fakultas. Silahkan jadi pengacara, tapi pengacara beriman. Silahkan jadi dokter, dokter yang beriman. Silahkan jadi ahli komunikasi yang beriman. Silahkan jadi insinyur yang beriman. Apa saja profesi kita, tapi landas dan utamanya iman. Iman. Kalau dia jadi tentara beriman, maka dia lindungi ustadz. Kalau dia dokter beriman, maka ilmu kedokterannya akan dimanfaatkan untuk mengangkat harkat dan martabat umat Islam. Kalau dia jadi ekonom yang beriman, maka ilmu-ilmunya digunakan untuk mengangkat citra dan martabat Islam. Silakan apa saja profesi dan pendidikan kita, tapi landasannya adalah iman. Pejabat beriman, tentara beriman, politisi beriman, artis beriman, rampok beriman. Itu ada cerita Ji. Cerita warung kopi. Dia ini perampok masuk rumahnya Ustadz. Ini Ustadz rupanya buku semua di rumahnya. Sangin buku semua, dinding-dindingnya penuh buku. Begitu masuk perampok, sangin buku. Begitu dia buka lemari, dia ambil buku satu judulnya. Apa judulnya? Cara tobat bagi seorang perampok. Anda jadi merampok. Satu, ingin mendapat rahmat dari Allah, beriman kepada Allah. Syaratnya pertama, aman, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena waktu yang terbatas, syarat kedua, innalladzina amanu walladzina hajaru, mereka berhijrah kepada ajalan agama Allah. Apa itu hijrah? Ini lagi populer ini istilah hijrah. Hijrah bahasa milenial. Hijrah itu bahasa gampangnya taubat. Mereka bertobat. Sekarang anak-anak baru 3 bulan belajar YouTube. Hijrah, celanamu tidak dibawa di atas mata kaki. Kalau dibawa mata kaki masuk neraka. Jangku gara-gara dibawa mata kaki celana aku kasih masukin neraka bos. Jelas namamu itu surga, kasih masukin juga. Kalau tidak mau kau kasih di tengah-tengah, biar kami di pinggir-pinggir saja. Lihat-lihat kau di dalam tengah-tengah. Yang penting surga juga. Surga. Ya, baru 3 bulan belajar komunitas hijrah. Ada ustadz yang ceramah tidak memulai dengan innal hamdalillah, bukan ustadz sunnah. Jangan begitu ya, jangan terlalu mengklaim. Berislamlah dengan rahmatan lil alamin. Jangan suka menyalahkan pendapatnya orang ya. Mengikutlah imam-imam dulu. Imam bagaimana? Imam Ahmad ketika datang ziarah ke makamnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak mengajarkan tidak kunut. Imam Syafi'i mengajarkan kunut. Datang Imam Ahmad ziarah kubur di Imam Syafi'i, Imam Ahmad kunut. Ditanya sama imam anak buahnya, ya Imam, Anda mengajarkan tidak kunut, kenapa Anda kunut? Apa? Saya menghargai Imam Syafi'i. Kita ini baru belajar 3 bulan agama, itu pun belajar di YouTube. Pas lagi download habis kuotanya. Paham agama sedikit-sedikit ya. Oke, berhijrah, bertobat. Apa syaratnya tobat? Ustaz, saya bertobat. Apakah setelah mengaku bertobat otomatis diterima tobatnya? Tidak. Apa syaratnya? 1, mengakui. 3, tidak mengulang. Ini agak susah ini. Biasanya kita mahasiswa tobat, Ramadan ini tobat. Tak mau lagi pacaran. Mak. Betul. Sekali di WhatsApp lagi sama ceweknya, Kak. Bonceng saya pi di WhatsApp.
Tunggu deh, 5 menit saya datang. Lupa lagi tobatnya. Ya. Yang keempat, ganti dengan kebaikan. Selama kita menyesal, mengakui, tidak ulang, lalu dia ganti dengan kebaikan, dosa apapun pasti Allah ampuni. Itu kalau dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, tobatnya agak ribet sedikit. Tambah syaratnya apa? Minta maaf sama yang bersangkutan. Dan minta maafnya ini agak berat. Kenapa? Harus disebut judulnya. Ini agak susah. Tidak boleh orang minta maaf saja. Minta maaf lahir batin dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, ujung ram sampai ujung kaki. Nah begitu caranya, bos. Gimana caranya? Sunnah, jabat tangannya. 2, senyum. Tentu kok jabat tangan orang tidak mau senyum. 3, pandang matanya. Pandang tentu dengan pandang ramah, jangan pabolak. Gitu. Iya. 4, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang 5 yang agak berat, sebut judulnya. Bos, pernah dulu itu mata kuliah ini, pengantar ilmu hukum, waktu mau ke panel tes hilang catatanmu toh? Iya jengkelku itu kurang ngajar itu yang curi. Kok dah. Dan sudah bilang, minta maaf nah saya yang curi. Nah, Nabi bilang teman tak saya maafkan kau kasih kembali dulu bukuku. Tidak boleh minta maaf, bukunya orang tetap nucokko. Maka ini pejabat-pejabat yang pernah ngambil barang negara ini agak susah. Dia harus datang ke seluruh rakyat Indonesia dan minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi adik-adik yang pernah curi sandalnya Pak Imam, Pak Imam maafkan saya. Kenapa dek? Pernah dulu hilang sendal tak? Buku suka lagi itu. Saya ambil ke Pak Imam. Saya bilang kasih kembali dulu. Baru maafkan kok. Tidak boleh minta maaf sendalnya orang tetap diambil. Jadi adik-adik yang pernah ngambil barang-barang teman Ramsis, kasih kembali ki bos. Una lupa mau tereki pandra kok. Disuruh pikul kok nanti itu semua barang yang pernah kau curi. Kalau hijrah kembalikan. Kalau sudah meninggal orangnya, cari ahli warisnya. Kalau tidak dikembalikan, kita wafat meninggal dunia, di pada masa disuruh pikul itu yang barang pernah diambil. Pas lewat teman-teman bilang kurang ajar. Kau paling ambil ki, setengah mati aku cari ke satu kamar jaki lagi kau sembunyi. Coba, ya. Mengakui, menyesal, tidak mengulang, ganti kebaikan. Kalau berkaitan dengan manusia, maka minta maaf sama bersangkutan. Berkaitan dengan barang, syarat yang ke-6, kembalikan barangnya orang. Nah, sekarang itu bertobat. Bagaimana cara bertobatnya, Ustaz? Cara bertobatnya ada 2. Cara bertobat 1, tobat bilizan. Cara apa, Ustaz? Memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu Ramadan dulu waktu ku kecil, TVRI sama TRRI itu kan kalau mau orang muka istighfar itu radio televisi. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al qaridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Itu dulu TVRI sama radio RRI dulu. Sekarang hilang semua. Begitu orang mau buka muncul semua politisi. Saya anggota DPR RI Komisi 3. Ngapa kok kalau kau DPR? Saya direktur ini. Sibuk nah. Nah, kalau betul-betul bertobat dan ingin diampuni dosanya di bulan suci Ramadan ini, maka jelang buka saat paling baik adalah salat. Saat jelang buka beristighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalim. Dengan catatan kalau kita istighfar jantongki di depan makanan, bos. Nashhadu Allah ilaha illallah jalan kote 2. Nambe 2 jalan kote. Wa nastaghfirullah pisang hijau. Nas'al qarida nasi goreng. Tidak, itu namanya mulut istighfar dalam hati yang mana dulu kumakan. Ya,
Yang kedua, kalau betul-betul ingin mendapat rahmat Allah di bulan suci Ramadan ini, maka setelah memperbanyak istighfar, lalu tunaikan sholat sunnah taubat. Sunat taubat. Selesai sholat maghrib, nunggu isya, sholat sunat taubat. Berapa rakaat? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 6. Bolehkah 2 Ustadz? Boleh. Boleh 4, lebih bagus. 6, lebih utama. Sama tong martabak. Ada yang super, ada pipi super. Begitu juga kalau 2 biasa, kalau 4 luar biasa, kalau 6 sangat luar biasa. Sholat sunat taubat. Daripada kita gentayangan di luar, lebih kita maghrib nunggu isya, sholat sunat taubat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholli sunnatal taubat rakataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu bahasa Arab. Saya niat salat sunnah taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala Allahu Akbar. Masih repot, paling gampang berdiri tegak menghadap kiblat, baru bilang maki, Tuhan sampai sunnah taubat kayak ini nah Allahu Akbar. Serius ini anak mudanya ketawa. Bambang. Sudah itu 2 rakaat, ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Tobat maki, sujud terakhir. Apa? Sampaikan. Ibarat kita menulis, kita punya diari. Curhatlah di diari itu. Curhatlah ketika kita sujud. Sampaikan apa penyesalan dan dosa yang pernah kita lakukan. Ya Allah, saya hilap ya Allah. Saya pernah berzina ya Allah. Saya di luar kontrol. Saya betul-betul hina. Ya Allah, saya terkendali oleh hawa nafsu dan bisikan setan. Maafkan saya Allah. Kalau Engkau tidak memaafkan, maka hinalah saya ya Allah. Engkau Tuhan tempat hamba menyembah, dan Engkau Tuhan tempat hamba mohon bantuan dan pertolongan. Maka tolong hamba ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan saya. Yang lebih penting ya Allah, berikan saya kesanggupan dan kemampuan tidak mengulangnya. Karena tanpa hidayah biasanya kita ulang. Iya. Tobat hari ini nak ulang lagi, tobat lagi nak ulang lagi, tobat lagi. Malaikat ion apa cobi-cobi kok. Yang ketiga, jika ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah. Berjihad di jalan agama Allah. Ini yang banyak sekarang, mulai kita takut menyebut kata jihad. Jihad menurut Imam Al-Ghazali, segala sesuatu yang diniatkan lillahi ta'ala itu jihad. Puncak jihad adalah mengendalikan hawa nafsu. Itu puncak jihad. Termasuk jihad besar, perang fisabilillah, tapi bukan di Indonesia. Kalau kau bom bunuh diri di Indonesia, ambil pasang bom 1 kilo, dia pergi bom pasar, yang meninggal haji. Wah, bukan itu namanya jihad. Kalau mau jihad ke Palestina, jelas musuhnya. Kalau di Indonesia, jangan bicara jihad baru kita bom bunuh diri. Dah ada itu, mati konyol itu. Nah, jihad bagi kita anak mahasiswa, jihadnya apa? Nuntut ilmu. Jihadnya kita pemuda, kendalikan hawa nafsu. Suatu ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, lalu Nabi bersabda, baru saja kita pulang dari perang yang kecil dan akan menghadapi perang yang sangat besar. Wih, tak bangkang asing sahabat deh. Masa ini perang Badar paling besar ini? Perang apa lagi? Adakah yang paling besar dari perang Badar ya Rasul? Nabi bersabda, iya. Apa itu? Mengendalikan hawa nafsu. Ini yang paling berat. Coba, anak muda, baik. Tidak takut dia kalau ketemu geng motor, sama-sama nambil pencaksilat. Kau dan satu, saya dan kawan-kawan. Coba. Tapi begitu ketemu cewek, hancur. Nah, lupa ayatnya. Sebentar tompi, gampang ji, sebentar kita tobat. Mengendalikan hawa nafsu adalah jihad. Jihad bagi kita adalah gampang caranya Ustaz. Adik-adik mau pergi kuliah, amalkan, wudhu dulu. Sudah dia wudhu, dia sholat duha 2 rakaat sebelum keluar. Sudah itu dia pakai pakaian yang islami, dia tutup auratnya. Lalu sudah itu dia keluar rumah. Sebelum dia keluar rumah, dia bertawakal kepada Allah sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu dia keluar dari pintunya sambil menghadap ke langit. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Melangkah kaki kanan dulu. Insyaallah keluar rumah orang seperti ini dinilai jihad langkah-langkah kakinya. Kaki kanan catat 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya. Bayangkan kalau kita tinggal di Tamalate, datang ke Perintis, Monas, sampai tak putar-putar di fakultas, naik rektorat lantai 8, turun lagi, putar lagi di lapangan. Berapa langkah kaki didapat? Berapa jihadnya? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Bagaimana kalau naik angkot, Ustaz? PT-PT kampus, alhamdulillah ampar rodanya dikali 4. Tiba-tiba kita pulang dari kuliah, ketemu geng motor. Nah, tarik kita punya tas ransel, dia tarik juga, kita baku tarik. Nah, tinju kita tinju juga, dia pukul kita tunduk, kena. Kenapa jatuh? Nah, aku pelan-pelan ji Tuhan. Ternyata usut punya usut, bisulnya nak kena. Kita sudah berdoa, tiba-tiba kita kena peluru nyasar, mati. Itu syahid, bos. Kok bisa? Bukankah nuntut ilmu itu adalah jihad? Bukankah cari nafkah itu jihad? Bukankah membahagiakan orang tua adalah jihad? Lalu kita pulang dari kuliah, menuntut ilmu bagian dari ibadah. Membahagiakan orang tua adalah ibadah. Karena kita kuliah karena ingin memuliakan orang tua kita supaya dia bangga anaknya sarjana. Tiba-tiba di jalan ditabrak mobil, mati syahid. Sudah ada wudunya, ditutup auratnya, dia sudah sholat duha, dia sudah berdoa, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu, saya berserah diri, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Akhirnya ayat ini Allah tutup, ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati, kata Allah. Mereka beriman sepenuh hati, mereka berjihad fisabilillah, kemudian berhijrah di jalan agama Allah. Itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Sudah diberikan rahmat Allah, ditambah dengan ayat berikutnya, innallaha ghafurur rahim. Allah ampuni dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hidayah di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita mampu betul-betul mempertahankan hidayah yang kita peroleh dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang lebih penting dari itu, kesalehan kita keluar setelah Ramadan tetap soleh, bahkan lebih meningkat lagi. Alhamdulillah ya, sudah kita simak tadi tausiah singkat dari Ustadz Desat Latif. Intinya semua dosa kita diampuni asalkan kita berusaha bertobat ya. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.